Banyak hal yang bisa kita ceritakan tentang bagaimana Kristus hidup di dunia ini, tapi saya hanya akan membagikan 3 poin hari ini, bagaimana Yesus hidup sebagai manusia di bumi. Yang pertama adalah, Yesus adalah seseorang yang sangat spiritual. Sisi keilahian Yesus sangatlah kental. Yesus selalu menyertakan Bapa dalam segala sesuatu yang ia lakukan. Di firman Tuhan kita dapat baca bahwa kerap kali sebelum melakukan mujizat maupun melayani, dia selalu menengadah ke atas dan berdoa, bahkan bersyukur. Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-41, ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus yang mati, dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Bahkan dalam Matius 14 ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yesus selalu melibatkan Bapa di dalam pelayanannya. Sisi kerohanian Kristus sangatlah kental. Kita dapat melihat bahwa ketika Yesus dicobai di padang gurun, Yesus selalu menjawab iblis dengan firman Tuhan. Hidup Yesus dipimpin oleh firman. Dia selalu berkata, ada tertulis, dan ada tertulis. Banyak kali orang Kristen takut kelihatan rohani di depan umum. Kita takut dijudge orang aneh. Kita dianggap agak aneh karena selalu bilang haleluya, puji Tuhan, amin. Bahkan ada beberapa orang Kristen yang malu untuk berdoa sebelum makan. Banyak kali kita takut dikucilkan dalam pergaulan sehingga kita tidak mau menampakkan sisi kerohanian kita. Tapi Yesus dalam hidupnya di bumi, Yesus sangat-sangat rohani. Yesus adalah sosok yang sangat kental keilahiannya dan dapat dilihat bagaimana ia begitu mengandalkan Tuhan. Selalu melihat ke atas, menengadah ke atas dan berdoa, mengucap syukur. Dan ketika Yesus bahkan berbicara dengan orang banyak, Yesus selalu menyampaikan firman Tuhan. Tapi apa yang membuat Yesus nyaman dengan itu? Karena dia mengerti firman dan menghidupinya. Dan banyak dari orang Kristen takut untuk terlihat rohani karena kita takut dihakimi. Tapi tahukah Anda bahwa justru yang perlu dilihat orang adalah bagaimana kita menghidupi iman kita. Sadar tidak sadar, keilahian itu menjadi bagian dari gaya hidup, bukan sesuatu yang pura-pura. Bilang puji Tuhan supaya dianggap rendah hati, atau berdoa supaya dianggap rohani. Kadang-kadang saya merasa kurang nyaman ketika makan bersama dengan orang yang kalau doa makannya itu panjang sekali. Kenapa? Karena saya kalau doa makan singkat. Saya cuma bilang, Father, thank you for the food. Bapak, terima kasih buat makanan ini. Dalam nama Yesus, amin. Tapi pernah saya makan dengan teman yang ketika dia berdoa makan, doanya panjang sekali. Sampai saya nunggunya lama, saya nggak enak mau makan duluan. Tapi ada juga yang berdoa cepat-cepat, nggak mau merem karena takut temannya lihat. Kita bisa lihat bagaimana Yesus dalam kehidupannya sebagai manusia. Yesus menunjukkan tanpa ragu ketergantungannya kepada Bapa, ucapan syukur dan setiap firman yang dia ucapkan. Gaya hidup kita akan mencerminkan keilahian kita. Bukan berlaga, tapi menjadi sebuah gaya hidup yang tidak kita rekayasa. Anak saya berkata, Mami, you are so holy. Saya tertawa dan bilang, why do you say that? Kenapa kamu bilang Mami so holy? Because you always say the word of God. Karena Mami selalu mengatakan firman Tuhan. Karena Mami selalu mengucap syukur. Dan orang yang bekerja di rumah kami sering kerap kali mendengarkan saya di kamar mandi bernyanyi. Kami bercanda, oh Mama lagi seriosa. Padahal maksud mereka, oh Mama lagi menyembah. Gaya hidup harusnya menjadi satu hal yang jadi teladan bahwa kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak perlu takut dipandang aneh. Justru yang membuat orang Kristen jadi aneh itu begini, kita sok suci, sok rohani. Dalam arti kata, ketika ada orang yang berpakaian terlalu pendek, kita lalu merasa, oh itu tidak kudus.
Orang nggak perlu penghakiman kita. Orang cukup melihat teladan hidup kita. Gaya kehidupan Yesus yang kedua adalah Yesus adalah seseorang yang taat pada hukum. Dalam Matius 22 ayat 17 sampai 21 dikatakan begini. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita dapat melihat Yesus ini adalah seseorang yang penuh dengan hikmat. Ketika hidup di dunia, ketika dilempari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ingin menjegal Yesus, ingin mencobai Yesus, Yesus justru menjawabnya dengan penuh hikmat. Mereka ingin mencelakai Yesus dengan memberikan pertanyaan tentang hukum yang saat itu berlaku. Tapi yang luar biasa, Yesus memberi teladan di dalam firman Tuhan bahwa sebagai rakyat, kita harus taat pada peraturan pemerintah. Kita harus berhikmat menjalani hidup kita selama kita di dunia. Sebagai orang percaya, kita harus memastikan kita tidak melanggar hukum. Saya percaya bahwa Yesus sendiri bayar pajak. Dalam Matius 17, dalam perikop, Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ayat 24 berkata begini, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Ayat ke-27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Di dalam khotbahnya tentang perikop ini, suami saya, Pastor Yohanes Kristianus, pernah membahas tentang kesederhanaan Kristus. Dibuktikan ketika Yesus harus membayar bea bait Allah, Yesus harus melakukan mujizat dengan mengambil mata uang dirham dari mulut ikan yang harus dipancing oleh Petrus. Padahal dalam 1 dinar itu hanya sekitar 3.944 rupiah. Jadi 4 dirham yang harus dibayarkan itu senilai sekitar 16.000 rupiah saja. 1 dinar itu ukurannya adalah upah pekerja sehari bekerja. Betapa sederhananya Yesus sampai untuk membayar bea bait Allah, Yesus harus melakukan mujizat untuk mengambil mata uang dari mulut ikan. Yang saya mau bahas di sini adalah Yesus mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan kebijakan kekaisaran Romawi mengenai pemungutan bea bait Allah dan pajak. Oleh karena itulah Yesus berkata kepada Petrus, apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Ketika Petrus menjawab dari orang yang asing, kita dapat melihat Yesus setuju dengan jawaban itu. Yesus berkata, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi meskipun Yesus tidak sepenuhnya setuju dengan kebijakan kekaisaran Romawi, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap membayar apa yang menjadi kewajiban kita. Kita harus taat kepada kebijakan pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sebagai orang percaya tidak jadi batu sandungan. Negara ini adalah negara yang bebas mengemukakan pendapat. Ya, tapi hati-hati, sudah ada aturannya dalam pencemaran nama baik dan sebagainya. Tapi saya mau katakan begini. Banyak kali orang tidak sadar ketika mereka mengemukakan penilaian pendapatnya tentang kebijakan pemerintah. Mereka menuliskannya di sosial media, mereka menyebarkannya di dalam grup-grup WhatsApp, pendapat pribadinya, sehingga itu dikonsumsi oleh publik. Kalau Anda nggak setuju dengan kebijakan pemerintah, Yesus memberi teladan kepada kita. Mungkin kita nggak setuju, tapi sebagai warga negara yang baik,
kita harus melakukan kewajiban kita. Kalau kita mau dibela Tuhan, kita harus tetap melakukan kebenaran. Saya ingat suatu hari sebelum saya mulai berkecimpung banyak di dalam dunia sosial di Indonesia, waktu itu masih di Bandung tahun 2007, ketika seorang penginjil perempuan ditangkap dan masuk penjara. Saya ingat katanya dia di penjara 2 tahun, hanya gara-gara dia membagikan kaos-kaos di jalanan kepada anak-anak jalanan, bertuliskan Jesus love you. Negara ini punya hukum yang sangat keras tentang kristenisasi. Banyak orang yang tidak berhikmat di dalam memberitakan apa yang mereka pikir sebuah kebenaran. Yang saya yakini kebenaran harus diberitakan dengan cara yang benar. Banyak hamba-hamba Tuhan yang memakai mimbar untuk menyerang agama lain. Banyak hamba Tuhan yang memakai mimbar untuk menyerang pendeta-pendeta lain, menyerang aliran lain, kepercayaan lain, denominasi lain. Saya mempercayai satu hal, bahwa untuk menyatakan sebuah kebenaran kita tidak perlu menunjukkan kebobrokan orang lain. Kebenaran hanya perlu dinyatakan sebagai kebenaran, dan kebenaran itu akan muncul sendiri. Percayalah bahwa kalau kita nggak taat sama aturan, kita nggak taat sama hukum yang ada di negara ini, Tuhan juga nggak bisa bela kita. Satu kali ada seorang anak muda yang bercerita kepada saya bahwa organisasi gereja tempat dia bernaung menggunakan namanya untuk izin melakukan sebuah kebaktian kebangunan rohani di sebuah wilayah. Apa yang terjadi? Anak perempuan ini diciduk dan masuk penjara. Ya, puji Tuhan, organisasi yang meminjam namanya bertanggung jawab. Mereka habis tidak sedikit belasan miliar untuk membebaskan anak perempuan ini. Saya percaya Tuhan gak akan bela kita kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Kalau kita gak taat sama hukum, Tuhan juga gak bisa bela kita. Jangan sampai kita memperalat Tuhan untuk menolong kita dalam kesalahan kita, kecerobohan kita sendiri. Seharusnya kalau kita ngerti hukum melarang itu, jangan kita justru sok aksi. Banyak orang yang berkata bahwa Tuhan pasti membela. Jangan takut memberitakan Injil. Jangan malu mengakui Dia di hadapan manusia. Saya yakin firman Tuhan mengajar kita bahwa yang paling penting bagi orang percaya adalah begini: menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kalau KKR bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, hari ini sudah banyak pengikut Kristen di Indonesia. KKR menurut survei hanya memenangkan jiwa 1% dengan biaya yang tidak sedikit. Saya percaya ada selalu cara yang lebih baik untuk kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Menginspirasi orang lewat tindakan nyata dan kasih kita jauh lebih baik daripada hanya sekedar berkhotbah di mimbar aja. Orang sudah bosan dengar khotbah, orang pengen lihat tindakan nyata. Kalau gereja saja bisa mengubah Indonesia, hari ini Indonesia pasti sudah jauh lebih baik. Tapi bersama dengan umur Indonesia merdeka, gereja pun sudah ada di mana-mana, ratusan ribu di Indonesia. Tapi pertanyaan saya, apakah Indonesia berubah? Apakah Indonesia merasakan kehadiran gereja? Mari kita introspeksi sebagai orang percaya. Tidak bermaksud mendiskriminasi siapapun dan organisasi apapun. Saya pun introspeksi diri. Mari sebagai orang percaya, kita lebih berhikmat. Ikuti aturan hukum. Kita berkoar-koar di mimbar, tapi apakah secara organisasi kita melakukan hal-hal sesuai dengan aturan hukum? Apakah kita melaporkan pajak atau malah menggelapkannya? Apakah kita menyalurkan apa yang harus disalurkan ataukah kita malah memakannya? Beberapa orang Kristen mendatangi kami dan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar jumlahnya, miliaran. Tapi dengan satu catatan, mereka hanya titip transfer lewat yayasan kami, sekitar 70%-nya harus dikembalikan ke mereka. Sudah 2 kali kami didatangi orang Kristen seperti itu dan kami tolak. Bahkan ada yang terakhir ini marah-marah sama kami. Saya mau transfer 8 miliar.
2 miliar untuk kalian, 6 miliar untuk kami. Kamu tidak mau terima. Mereka marah, mereka bilang yayasan kita sombong. Tapi sebenarnya sederhana. Seringkali kita bicara kebenaran, tapi pertanyaan saya, apakah kita bertindak benar? Kita menyampaikan kebenaran, tapi apakah tindakan kita benar? Tuhan gak mungkin menolong kita kalau kita melawan aturan hukum. Beberapa orang mengalami duka masalah karena keputusan mereka sendiri yang salah. Satu hari ada seorang ibu yang bercerita kepada kami bahwa uang tabungan beliau dimasukkan ke salah satu badan koperasi, cukup besar angkanya, sekitar 25 miliar, dan akhirnya uangnya itu hilang, gak jelas kemana. Sales atau marketing staff dari koperasi tersebut yang biasa datang kepada ibu ini pun menghilang, sehingga hari ini tabungan mereka lenyap. Saya tanya, kenapa tidak ditabung di deposito di bank? Karena diiming-iming oleh bunga yang tinggi, ibu ini tergiur dan bersama keluarganya menaruh uang di sana. Kita jangan cepat-cepat bilang masalah yang kita hadapi itu dari Tuhan. Oh, Tuhan mengizinkan usaha kita bangkrut. Tuhan mengizinkan uang deposito saya hilang. Tuhan mengizinkan harta kita habis. Tuhan mengizinkan kita sakit. Tidak selalu seperti itu. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Seringkali kita yang serakah dan kita sendiri yang kena masalah. Kita nggak jaga makan sehingga kita sakit. Kita sendiri yang nggak menjalankan usaha kita dengan baik, dengan jujur. Kita nggak fokus dengan usaha kita sibuk foya-foya sehingga usaha kita nggak jalan dan akhirnya bangkrut. Lalu kita bilang ini Tuhan. Nah yang udah susah kalau udah kayak begini, hamba-hamba Tuhan didatangi untuk minta didoakan. Saya sendiri bingung bagaimana mereka harus menuai konsekuensi dari perbuatan dan keputusan mereka. Lalu mereka minta Tuhan tolong mereka supaya hakim, jaksa, polisi menutup mata dari kesalahan yang mereka buat. Yakobus 1 ayat 13 bilang, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1, 13-14. Tapi ingat baik dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kenapa Yesus memberi teladan? Yesus taat kepada hukum. Karena kita tidak mungkin berbicara kebenaran kalau kehidupan kita sendiri nggak benar. Yang terakhir, Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri. Roma 15 ayat yang kedua berkata begini, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Mari belajar dari Yesus. Waktu Yesus hidup di dunia, Yesus bukanlah orang yang egois yang cuma mikir diri sendiri. Yesus peduli orang lain. Makanya Yesus selalu berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua penyakit. Mari belajar bagaimana hidup kita pun bisa seperti Yesus, berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Mikirin apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Belajar untuk terus menebar kebaikan seperti Yesus. Yesus adalah Tuhan yang mengerti penderitaan kita. Filipi 2 ayat yang kelima berkata gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Untuk mengerti penderitaan kita, Yesus menjadi seperti kita. Dia hidup sebagai 100% manusia. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Yesus ngajarin kita untuk belajar meletakkan diri kita di sepatu orang lain, supaya kita juga belajar mengerti penderitaan orang lain. Jangan hidup hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Belajar mikirin apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi penderitaan orang lain. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus ngajarin kita bagaimana kita belajar berempati, peduli sama orang, mengerti penderitaan orang lain, adalah dengan selalu berpikir, bagaimana kalau jadi dia? Berdiri di sepatu orang lain. Ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, waktu kita diperlakukan dengan tidak baik oleh orang, saya percaya ada satu pelajaran penting yang kita petik dari hal-hal tidak baik yang kita alami, yaitu kita belajar bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Contoh, kalau Anda pernah bekerja kepada seseorang yang tidak baik, saya percaya dalam hatimu akan timbul begini. Satu hari kalau saya jadi pemimpin, saya harus baik kepada bawahan saya. Karena sebagai bawahan kita sudah mengerti bagaimana rasanya. Dalam Matius 7 ayat yang ke-12, ada sebuah perikop yang menarik yang Yesus tulis di sini, itu jalan yang benar. Yesus berkata begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ingat dalam salah satu hukum terutama dalam Matius 22 ayat 39 juga dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang Yesus jelaskan dalam Matius 7 ayat 12, arti dari ayat ini adalah bagaimana kita mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah dengan begini. Apa saja yang kita kehendaki untuk orang lain perbuat kepada kita, ayo kita juga perbuat demikian. Ukuran yang harus kita pakai dalam memperlakukan orang lain, baik dalam pacaran, dalam pernikahan, dalam bekerja, dalam menjalankan usaha, adalah selalu bertanya, bagaimana kalau saya jadi dia? Apa yang saya mau untuk saya? Contoh, kalau Anda pacaran, bertanyalah pada dirimu, kalau kamu punya anak perempuan, kamu mau tidak anak perempuanmu dibegitukan? Kalau Anda pacaran dan pasti harapan orang tua anak perempuan ini, Anda menjaga anak perempuannya baik-baik. Ketika Anda begitu bernafsunya, coba ingat ini baik-baik. Kalau kamu satu hari punya anak perempuan, mau nggak anak perempuanmu dibegituin? Kalau kita tidak mengharapkan yang buruk kepada diri kita sendiri, jangan berlaku buruk terhadap orang lain. Tentang hubungan majikan dan pembantu. Kepada para majikan, saya ingin katakan begini. Coba bertanya sama dirimu sendiri. Kalau kamu yang jadi pembantu, mau nggak dibegituin? Contoh, dikasih makanan yang sudah mau basi, dikasih makanan yang sudah mau kadaluarsa, dikasih ayam tulang-tulangnya, mau nggak kira-kira? Saya sama Jojo terus belajar untuk menghidupi kebenaran ini. Selalu mikirin yang terbaik buat orang lain, seperti yang kami ingin untuk diri kami sendiri. Sampai di rumah kami, saya pasang ayat ini di tembok. Yesus berkata dalam Matius 7 tadi, di ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Lalu kemudian di ayat 14 dikatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa Yesus katakan itu? Setelah dia bicara tentang bagaimana memperlakukan orang lain, artinya gini, untuk jalan dalam kebenaran dan kasih itu tidak mudah. Kadang melelahkan, menyesakkan ketika kita berusaha memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri. Karena kita harus berkorban, keluar uang lebih, mengorbankan ego kita, mengorbankan daging kita. Contoh ketika kita mengajak pembantu atau supir makan sama-sama. Kalau kita sama anak-anak makan steak, biasanya kebanyakan, maaf, saya lihat pembantu sama supirnya cuma dipesanin nasi goreng atau sate. Tapi kalau kita ingin belajar menghidupi firman Tuhan ini, saya sama suami ajak pegawai kami makan, mereka makan apa yang kami makan. Nah, gak enak, sakit. Pasti kita berasa sakit karena harus berkorban lebih. Yang harusnya cuma buat kita harus bayar lebih untuk orang lain. Tapi ini kasih. Belajar memperlakukan orang lain seperti kita juga ingin diperlakukan.